Ah, yang kedua, terima kasih kepada Bu Kajari yang telah memberikan jawaban tadi. Yang kedua, kami juga izin mau bertanya juga nih sama pihak dari pengadilan ya Pak ya. Mungkin di pengadilan juga mungkin sudah diterapkan juga mungkin restorasi justice mungkin dalam bentuk mungkin surat edaran Mahkamah Agung mungkin ya Pak ya. Nah mungkin kami juga belum paham sekali Pak, dan izin nanti kepada juga rekan-rekan media bisa bertanya juga nanti kepada perwakilan daripada ketua Pengadilan Negeri Bangka Barat untuk menyampaikan apa-apa yang kita belum paham supaya dengan adanya pencerahan-pencerahan yang dibuat oleh perwakilan dari Pengadilan Negeri Bangka Barat ini kita dapat bisa melaksanakannya. Izin Pak, dalam surat edaran Mahkamah Agung itu kami juga sedikit belum paham sekali. Di manakah diatur itu Pak? Karena tadi kan jelas restorasi justice melalui tadi peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 sudah diatur di situ Pak mengenai penuntutan dengan hati nurani. Kami dari mungkin mewakili orang awam lah ini Pak ininya. Di manakah diatur itu dan apa saja poin-poinnya dalam restorasi justice menurut dari mungkin Mahkamah Agung dalam hal ini dari Pengadilan Negeri Bangka Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Kasipidum. Yang pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai restoratif justice itu sendiri. Restoratif justice itu ada karena ada tindak pidana di mana dalam suatu tindak pidana itu ada pelaku dan ada juga korban. Lalu pada konsep klasikal, pemidanaan itu hanya berfokus kepada pemberian nestapan atau pemberian hukuman kepada pelaku, sedangkan untuk kepentingan korbannya sendiri kurang diperhatikan. Jadi terlepas sudah diputus di pengadilan, korbannya tidak mendapat apa-apa, tidak dipulihkan haknya. Padahal ketika terjadi suatu tindak pidana, ada beberapa elemen yang dirugikan. Yang pertama korbannya itu sendiri, lalu yang kedua masyarakat, yang ketiga itu negara. Jadi setidaknya ada 3 komponen yang dirugikan. Lalu Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan beberapa peraturan. Di antaranya ada Perma tahun 2012 mengenai batasan tindak pidana ringan, dan yang terakhir mengenai ada peraturan surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1691 pada bulan Desember tahun 2020 yang isinya ialah panduan restoratif justice terhadap beberapa kasus yang bisa di restoratif justice berdasarkan surat edaran tersebut. Di antaranya ialah yang pertama kasus tindak pidana ringan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kajari, tindak pidana ringan itu kalau menurut surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, yang termasuk tindak pidana ringan yang dapat di restoratif justice ialah tindak pidana ringan dengan kerugian di bawah 2,5 juta. Lalu bukan pengulangan tindak pidana. Tindak pidana ringan itu bisa pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, penadahan ringan, dan lain sebagainya. Jadi yang ringan-ringan dengan jumlah nominal di bawah 2,5 juta dan bukan pengulangan atau residivis. Itu yang pertama yang bisa direstoratif. Yang kedua, mengenai perkara anak, yang bisa direstoratif justice ialah atau yang lebih dikenal dengan istilah diversi dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu tindak pidana yang didakwa dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan atau lebih dari 7, dan juga didakwa dengan ancaman pidana lebih dari 7 tahun dengan bentuk dakwaan subsidiaritas, kumulatif ataupun gabungan kombinasi. Jadi tindak pidana yang seperti itu bisa diajukan restoratif justice dalam bentuk diversi yang lebih dikenal dengan sistem peradilan pidana anak. Itu diatur di dalam Perma 5 2015 kalau nggak salah, atau Perma 4 2015. Dan juga diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Itu yang kedua. Yang ketiga, perkara yang bisa direstoratif justice itu yang berkaitan dengan perempuan berhadapan dengan hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Perma nomor 3 tahun 2017, perempuan yang berhadapan dengan hukum itu wajib dipulihkan haknya, terutama yang berkaitan dengan perempuan sebagai korban.
dipulihkan haknya, bisa dipulihkan dalam misalnya baik dari segi harkat dan martabat, kerugian yang diderita, maupun kedudukan sosialnya di dalam masyarakat. Lalu yang keempat, yang bisa di restoratif justice ialah perkara narkotika. Tadi kalau Ibu Kajari bilang narkotika itu tidak bisa ya? Atau gimana Pak Kasih itu? Tidak bisa ya. Tapi kalau berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tersebut, perkara narkotika bisa di restoratif justice dengan catatan. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terdakwanya itu ialah pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, dan lain sebagainya. Itu ada di sana. Dan satu syarat berikutnya ialah mengenai adanya asesmen dari pihak terpadu. Jadi bisa asesmen dari ada tim tersendiri yang menyelenggarakan asesmen terpadu terhadap terdakwa apakah bisa di restoratif justice. Lalu ada juga syarat ketika terdakwa itu ditangkap, barang bukti yang ditemukan hanya untuk pemakaian sehari. Pemakaian sehari itu berapa banyak? Untuk barang buktinya beda-beda. Misalnya untuk ekstasi sekian gram ditemukan barang buktinya. Itu dia bisa di restoratif justice hanya untuk pemakaian sehari terhadap barang bukti yang ditemukan. Lalu saya rasa seperti itu Pak Kasih mengenai restoratif justice di lingkungan pengadilan. Terima kasih Pak izin Pak Arindo ya, mewakili Pengadilan Negeri Bangka Barat yang telah memberikan sedikit pencerahan kepada kita mengenai 4 poin yang menurut beliau ada di Badan Peradilan Mahkamah Agung dalam hal ini dalam Pengadilan Negeri Bangka Barat. Ada 4 yang bisa di RJ Pak ya, RJ.